Mana nih? Udah 2 minggu nih gue tungguin nih. Lu potong satu balok kayu ini nggak kelar-kelar. Hah? Ini apa nih? Malah potongnya lurus lagi. Kan yang gue minta itu 45 nih. Nih miring nih. Susah lagi berani ngomong lu. Gimana sih lu? Bisa kerja gak sih? Orang ngomong itu didengar, potongnya miring, 45. Lagi ngerjain apaan ini, brother? Brother. Ini nih, biasa nih si tukang potong balok. Gak kelar-kelar. Malah ini potong lurus. Aku mintanya itu potong 45. Kagak dikerjain, aduh. Tenang, Mak, kita punya solusinya. Apa solusinya? Slide kompor meter saw tipe LS1019L. Hah? Emang bisa mengerjakan balok ini? Bisa dilengkapi dengan berbagai fitur sudut pemotongan, serta dengan pemotongan kapasitas lebar. Makita LS1019L bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Bisa nanti adu manisnya ketemu bagus? Pasti ketemu. Mana barangnya? Ayo kita ke workshop. Ayo. Yang bener lo, gue balokin juga nih. Halo Sobat Jitu, kembali lagi bareng saya Kiwan dan Tim Jitu Solusi. tentu saja di program Toolbox yang kalian nantikan semuanya Sobat Jitu. Karena hanya di sini, di mana Sobat Jitu bisa mendapatkan berbagai informasi yang paling kredibel, paling terpercaya dan gak abal-abal tentang produk Makita dan juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Ya, Tujuannya semuanya untuk edukasi ya. tepat sekali. Mengedukasi Sobat Jitu di rumah untuk bekerja lebih efisien, efektif, dan juga produktif. Ya. Karena we make people more productive. Oke, langsung aja Mas. Adegan potong-memotong kita belum selesai di episode kemarin. Ya. Kita lanjutkan lagi di Kita kali ini. lanjutkan lagi dengan... Ada apa nih? Line up-nya ini gede sekali ya. Ya, karena kemarin potong yang kecil-kecil, sekarang kita potong yang gede-gede. Oke, gimana Mas? Line up ya? Dari sana Oke. dulu. Yang pertama, kita ada tipe slide compound meter saw, tipenya LS1019L. Oke. Oke, selanjutnya ada 2703, mesin potong table size, kemudian ada Yang nyempil, yang untuk imut-imut. ya kita untuk pembanding kita ada untuk hand circular saw ada tipe 5008 MG. Oke. Dan ini nih, meja sendiri nih. Gak mau gabung. Iya. Bukan anak komplek katanya. Oke, untuk yang di paling ujung yang Bro Kiwan pegang itu ada tipe LF1000. Oke. Flip ya, combination flip saw. Jadi nanti bisa kita balik posisinya. Di balik mejanya. Ya, di balik mesinnya. Nanti akan kita infokan ke Sobat Jitu semuanya seperti apa sih LF1000 ini, nanti akan saya kasih lihat ketika kondisinya kita posisikan terbalik. Dan tentu saja pengetahuannya nggak terbatas cuma di Makita, Mas. Tepat Ada sekali. juga Jejo Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China. Ya. Yang juga jadi kombinasi yang paling jitu ya, jadi Ya. solusi banget nih Ya. buat Sobat Jitu. Apa aja nih, Mas? Yang pertama ada water pass, Water pass dari Jejo Tools, pahat ya, pahatan, palu dari Jejo Tools, palu, dan terakhir meteran. meteran dari Jejo Tools dengan 3 penguncian. Tepat sekali. Langsung aja Mas, kita bahas dari yang mana dulu nih? Dari yang ujung aja dulu. Oke, Oke. silakan. Yang pertama kita akan membahas mengenai LS1019L. Oke. Mesin apa ini? Ini mesin potong. Masih dalam keluarga meter saw, cuman untuk ini nih ada slide-nya. Mesin ini dilengkapi dengan marking laser. Jadi nanti akan muncul marking laser potongnya seperti ini. Oh iya. Potongan slide nanti seperti ini, nanti kita tinggal gerak. Oke. Kemudian di sini juga dilengkapi untuk fans pengikatnya ya, supaya lebih Pakem ya? safety ya untuk mengikat material pada saat dipotong. Mhm. Oke, kemudian ini juga bisa digerakkan potong miring sama seperti meter saw yang biasa. Oke. Oke. Di sini ada tombol penguncinya, nanti ditekan. Nah, Oke. Oke. Yang ini Mas, gimana Mas? oke, ini table saw dari Makita seri 2703. Oke, ini kapasitas 10 inch pemotongan. Oke. Untuk kapasitas matanya, ini adalah pemotongan lurus. Kemudian di sini juga ada skala pengaturan seperti biasa, sudut 45 derajat. Jadi kalau ini kita buka, ini coba saya setting di 45 derajat. Nah, ini untuk mengatur
kedalaman potongnya. Oke. Oke, jadi ini untuk 2703. Ini adalah pengaturan sebenarnya ketika kita nanti menentukan lebar mau potong ataupun ketika kita membelah papan. Wow, keren banget. Ini kapasitas potongnya bisa selebar itu. Ya, tepat sekali. Gokil. Nah, selanjutnya ini Sobat Jitu, kecil-kecil pastinya powerful dong, Ya. Mas. Nah, ini seperti apa, Mas? Oke, seri 5008 mg. Di sini ada keterangan magnesium. Magnesium itu apa? Magnesium itu tujuannya adalah untuk meringankan daya dorong ketika proses pemotongan. Daya dorongnya terhadap kayu itu dengan bahan magnesium ini menjadi lebih ringan Dibandingkan dengan Ya. logam yang lain ya? Ya, sehingga pada saat pengerjaan di kondisi tertentu ini akan sangat membantu sekali. Nih Sobat Jitu, bahkan Makita itu memikirkannya sampai sedetil itu ya. Tepat sekali. Dibandingkan menggunakan logam lain, menggunakan magnesium supaya bekerjanya itu bisa lebih efektif, efisien, dan juga produktif. Ya. We make people more productive. Untuk kapasitas potongnya ini juga salah satu yang terbaik, dia mencapai 75 mili. Untuk pemotongan lurus ya, 90 derajat. Seperti itu berarti. I see. Ya. Oke, seperti biasa di sini juga ada pengaturan untuk potong 45. Ini bisa juga untuk 45 ya? Ya, di pengaturan di base-nya nanti posisinya sama, nanti akan miring untuk diketemukan hasil adu manisnya. Selanjutnya ada mesin potong kombinasi. Kalau yang di bagian atas itu hampir sama dengan ini. Jadi table saw. Mirip ya? Iya, hampir Oh, sama ini ini ada versi. meterannya. Iya, jadi nanti dipotong posisinya bahan yang kita gerakin, kayunya yang kita gerakin seperti ini. Dia yang masuk ya? Iya, nih. Contoh, nah. Oh, ini pengaturannya. Iya, nanti kita potong. Oh. Sama seperti yang tadi, ini untuk table saw-nya ini sama pengaturan kapasitas potong. Nanti Oke. kita akan mau potong seberapa jarak yang kita mau potong. I see. Kemudian kita atur. Di sini udah ada skalanya juga. Oke, yang ini untuk mengatur Ini- sudut ya? Ya, 45 ya. Di sini ada ini juga bisa diatur, ada Oke, keterangan ada indikatornya ya? Iya. Tinggal dilonggarin, Tinggal dikunci, diputer ya? nanti kayunya tinggal diarahkan, nanti Oke. hasilnya akan 45. Seperti biasa kita punya safety, ini safety covernya. Ya. Kita dengan proses ngelepas itu sangat praktis, kita tekan pin ini, coba tekan aja, Ini klik, kan. ambil. Oke, segampang itu. Iya. Kalau pasang juga tinggal. Ya, ya, kita setting kedalaman potong. Terus yang selanjutnya, Ada apa lagi deh? ini bisa difungsikan. Kalau ini kita bahannya tadi yang didorong, ini juga bisa mesinnya untuk memotong seperti meter saw, seperti LS1019. Maksudnya gimana? Bisa dibalik nanti tabelnya, brother. Gimana caranya? Nah, di sini ada pengunci untuk mejanya. Ini, Ini pengunci. tekan ke bawah, Tekan ke Bro bawah. Kewan, ya. Oke. Oh iya. Nah, ini saya lepas dulu biar tidak. Dua. Oke. Oke, sekarang kita simsalabim. Nah, sama dengan LS. Ini dua. Ini satu. Ini satu. Oke, ini ada pengunci ya. Sebenarnya versinya secara penggunaan itu sejenis dengan Oke. LS. Tapi apa yang membedakan? Ini versi kapasitasnya lebih kecil. Oh, oke. Seperti sebelumnya kita pernah membahas mesin potong aluminium Ya. LS1040 itu satu kapasitas penggunaan atau satu jenis penggunaan. I see. Ini pengaturannya seperti ini tadi. Kalau tadi kan di bagian bawah, nah sekarang kita, nah kalau kita mau potong miring contoh. Tadi itu yang diputar itu bagian ininya. Ya, seperti itu. Nah sekarang kita posisinya mesin pemotongnya ada di sebelah atas. Kok muter? Ini bukan asal muter. Ini muter ada fungsinya. Kita mau jelaskan fiturnya. Apa itu? Kalau yang model meter saw kan kita putar-putar depan seperti itu kan. oke. Untuk mengatur kita mau contoh potong 45 derajat. Nah, untuk bagian ini pada tipe LF1000 ini ada pengunci. Ketika kita nanti mau memotong 45, kita kendorkan. Kita arahkan. Nah, ini contoh di 45. Bisa ada bunyi klik. Nah,
Oke, ini bagian ini, bagian depan ini, tempat dudukan safety cover tadi. Ya, benar. Ketika kita melakukan pemotongan meter saw, supaya safety cover nanti bisa berfungsi, kita bisa melepaskannya. Oke. Kita tinggal putar ini, nanti putar. dilepas saja. Kemudian ini nanti sebagai penghubung penahan safety covernya. Nanti kita tinggal tekan seperti ini aja. Oke, kita sudah membahasnya cukup lengkap untuk Ya. Sobat Jitu semuanya dari mulai ini Mas, LS1019L, dan ini, 2703, yang ini, 5008 MG, dan LF1000. LF1000. Nah, Sobat Jitu, selain dari range produk yang ada di depan ini, Ya. untuk bidang kayu, kita juga sudah banyak membahasnya Mas ya. Iya. Ada range produk Makita yang cukup luas. Selain yang tipe kabel, mereka juga ada tipe yang cordless ya. Cordless menggunakan baterai lithium ion dari Makita. Benar sekali, ada yang 12 volt, 18 volt, sampai yang terbesar berapa Mas? 40 volt. Oke, mungkin bisa dijelaskan lagi kepada Sobat Jitu soal teknologi baterai lithium ion dari Makita. Dengan slogannya, baterai power to every single power product, baterai Makita dirancang dengan berbagai teknologi canggih sehingga membuat baterai Makita memiliki tingkat durabilitas, keamanan, dan kenyamanan yang tinggi. Baterai Makita juga memiliki kelebihan, yaitu dapat digunakan untuk semua peralatan Makita yang memiliki spesifikasi voltase yang sama. Sementara charger Makita memiliki teknologi optimum charging system yang bisa mengoptimalkan pengisian daya dan merawat usia baterai seperti cooling fan yang memberikan sirkulasi udara dalam proses pengisian daya pada baterai dan chip internal yang akan mengoptimalkan masa pakai baterai dengan mengontrol arus, tegangan, dan suhu secara aktif. Nah, semua teknologi yang ada di dalam baterai dan charger Makita tadi bertujuan untuk memberikan kepraktisan dan meningkatkan produktivitas dalam penggunaannya sehari-hari. Oke, nah Mas, soal barang-barangnya Makita ini, pertanyaan juga dari Sobat Jitu nih. Ya. Soal masalah garansinya seperti apa Mas? Oke, untuk mesin Makita yang beredar di lewat Jitu Solusi itu diberikan garansi selama 2 tahun dengan syarat ketentuan garansi tentunya. Kemudian mengenai jasa servis itu diberikan garansi jasa servis gratis seumur hidup di semua jaringan service center resmi dari Jitu Solusi. Mantap sekali. Nah, seperti ini Mas, saya lihat nih tadi mata pisaunya ini terbuat ada tulisannya Made in China. Ya. Ada yang Made in Japan. Itu sebenarnya penjelasannya seperti apa sih Mas? Oke, menjadi banyak pertanyaan ya saat sekarang mengenai Makita itu dari mana? Makita itu dari Jepang. Mengenai ada produk yang berasal dari Thailand, dari Cina, itu adalah pabriknya Makita yang berada dan dibangun Makita di negara tersebut. Oke. Sehingga standar produksi mengenai kualitas, mutu bahan itu sudah sesuai dengan Makita Jepang. Oke. Karena pabrik Makitanya pengawasan mutu tersebut itu Makita langsung yang dari membuatnya, Jepang ya? yang dari Jepang. Oke, begitu juga selain dari Makita, kita juga punya Jeju Tools yang Jeju disuplai Tools. dari brand terbaik dari China. Ini hanya bisa ditemukan oleh Sobat Jitu. Kalau di Cina ya, kalau Ya. Sobat Jitu ke Cina, ini bisa ditemukan sebagai leading brand terbaik dan terbesar yang ada di Cina. Ya. Oke, itu aja Sobat Jitu yang kita bahas di video kali ini. Jangan lupa komen-komen di sini. Seperti apa tanggapan kalian tentang alat-alat potongnya Makita. Lalu kalau pengen dibahas apapun, silahkan. Ada pertanyaan apapun, silahkan. Nah, kalau juga Sobat Jitu ingin mengetahui berbagai informasi dari Ya. Jitu Solusi, Sobat Jitu juga bisa mengunjungi Instagram kita di @jitusolusi dan juga ada di TikTok di @jitusolusi.com. Lalu, kalau Sobat Jitu ingin mengetahui berbagai range produk dari Makita dan juga Jeju Tools yang disuplai dari brand terbaik dari China, ada di mana, Mas? www.jitusolusi.com. Benar sekali. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe YouTube ya Jitu Solusi. Karena di sini Sobat Jitu dapat informasi semuanya yang terbaik dan terpercaya. Oke, saya Kiwan dan Tim Jitu Solusi. we make people more productive. Sampai jumpa. Sampai jumpa.